Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel Rayap Aspal bersama saya Mbah Pai. Di siang hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026, kembali Mbah Pai mengabarkan dari proyek pembangunan dam Serandaan yang siang hari ini sangat sibuk sekali. Ternyata kegiatan untuk pekerjaan di hari Senin ini, di depan ada beberapa kendaraan dump truk yang memuat material pasir yang dibawa ke dalam base camp atau ke dalam lokasi batching plant, dan juga beberapa ekskavator yang kelihatan sejak dari tadi kesibukan sudah dilakukan. Seperti yang saat ini kita lihat, ekskavator sedang menggali lokasi untuk pembangunan subdam. Dan dari kejauhan kita juga bisa melihat ada dua buah truk molen atau mixer. Ini sudah mempersiapkan di lokasi pengecoran dari bagian sisi sebelah barat. Dan juga ini ada kren mempersiapkan diri juga untuk pemasangan seat belt. Ini sedang menurunkan genset. Nah, ini juga muncul ketiga, ini truk molen menuju ke lokasi dari pengecoran. Ini dilakukan pengecoran dari arah barat ya. Kita lihat saja, ini truk mixer ini menuju ke arah bagian barat dari Sungai Progo, nanti mengantri untuk bongkar cor beton dari arah barat. Kemungkinan untuk pengecoran di menyambung bagian subdam atau bagian lantai dari proyek pembangunan dam Serandaan ini. Nah, ini juga kendaraan truk pengangkut sertu yang dibawa masuk ke base camp juga terus dilakukan. Truk-truk besar tadi juga ikut mengantri ya untuk
membawa serto. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Oba atau BBSO menyampaikan bahwa progres pembangunan fisik dari Groundsil Serandaan di Kelurahan Trimurti ini sudah mencapai 79,5% dan ditargetkan akan rampung pada Desember tahun ini, yakni tahun 2026. Dan pembangunan yang sudah dilakukan pada 10 Oktober 2025 ini dengan target penyelesaian sesuai dengan masa kontraknya yang berakhir di tahun 2026 ini. Harus selesai dilaksanakan ya. Pembangunan Groundsil Serandaan ini bertujuan untuk menstabilkan dasar dari Sungai Progo dan mengurangi kecepatan arus serta mencegah penurunan dasar sungai secara berlebihan, sehingga pembangunan di bagian hulu tetap aman dari ancaman gerusan. Dan juga untuk mengamankan bangunan yang ada di bagian hulu seperti jembatan Serandaan dan bendung Kamijoro, juga bendung Sapon. Selain melindungi infrastruktur tersebut, pembangunan Groundsil juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama untuk mengaliri sawah-sawah dan juga agar sumur warga yang mengalami penurunan debit air tidak lagi turun ya untuk debit airnya. Karena selama ini setelah dam Serandaan ini jebol, ini warga sekitar Bantul dan Kulon Progo di wilayah Serandaan ini mengalami kekurangan air.
Dan sebelum ground shield dibangun, dasar Sungai Progo juga mengalami penurunan hampir setinggi 20 cm dalam kurun waktu 1 tahun setelah dam Serandaan ini jebol. Tahun itu penurunan hampir 20 cm, yakni penurunan untuk dasar Sungai Progo. Nilai kontrak pembangunan fisik tersebut mencapai 213 miliar dengan progres yang telah dicapai saat ini sudah mencapai 79,5% pada semester pertama tahun 2026 ini. Proyek yang berpeluang lebih cepat selesai dari jadwal ini, meski masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemungkinan bisa lebih cepat ya, tapi mungkin ada pekerjaan finishing yang harus diselesaikan juga, seperti timbunan tanah atau mungkin yang kecil-kecil sambil perjalanan waktu ataupun alat-alat berat keluar. Percepatan pekerjaan ini akan difokuskan pada periode Juni sampai Agustus karena kondisi cuaca yang lebih mendukung dengan intensitas hujan yang jarang, maka akan segera dikebut untuk pembangunan subdam yang saat ini sudah mencapai area titik tengah. Nah, karena hanya bulan-bulan Juni sampai Agustus ini ya untuk musim kemarau, nanti sudah masuk musim hujan selanjutnya. Adapun untuk sisa pekerjaan yang saat ini masih dikebut meliputi pembangunan subdam dari sisi kiri Sungai Progo sepanjang sekitar 100 meter, juga penyelesaian ensil sepanjang 100 meter serta pembangunan dinding penahan tanah sepanjang kurang lebih 40 meter. Dan tantangan terbesar untuk pelaksanaan proyek tersebut adalah pengalian sementara aliran Sungai Progo yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bantul dan juga Kulon Progo agar pekerjaan konstruksi dapat terus dilakukan. Jadi alirannya itu harus dipindahkan. Kalau kita bekerja di wilayah Kulon Progo, aliran air dipindahkan ke sebelah kiri atau ke wilayah Sepantul. Nah, begitu sebaliknya. Dan kiranya informasi hari ini saya cukupkan sekian. Untuk hari selanjutnya juga akan kami informasikan perkembangan terbaru dari proyek pembangunan dam Serandaan ini. Oke, terima kasih bagi pemirsa semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih, semoga Anda semuanya sehat dan bahagia selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.